jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 14 Oktober 2021 di hari Kamis. Oke, sebelumnya saya mau mohon maaf nih, kemarin saya sibuk banget ke Alam Sutra gitu kan. Waktu itu sahamnya juga naik, si Asri. Ya, saya udah cerita di Instagram kemarin. So, saya pulang sekitar jam 5 dan gak ada waktu untuk record. Nah, jadi mohon maaf, mungkin kelewatan ya. Saya itu kemarin mau bahas tentang stock split BBCA. Dan ternyata sesuai ekspektasi ada beberapa hal yang menarik sih. Nanti coba kita bahas. Ya, nanti coba kita bahas. Dan ini terjadi sebenarnya, memang ekspektasi saya. Ya, nanti kita bahas deh di belakang. Nah, jadi seperti biasa kita bahas market dulu. Dan kita cek foreign sebagai indikator sustainnya market. Hari ini bukanya ARB ya, hampir ARB. Asingnya outflow, Pegas, BBNI oke, so far masih netral. BRI, BCA overall semua masih akum ya. Kalau semua masih akum ya overall masih bagus gitu ya. Bahkan batu bara yang merah-merah ini masih di chip in, jadi overall harusnya masih oke. Ya, dari sisi foreign masih good sih. Ya, tinggal kita mainin positioning entry kita aja. Oke, market juga buat all time high lagi. Tinggal the last all time high di 6693. Saya nggak tahu sih tercapai atau tidak, tapi secara swing harusnya pasti tercapai ya. Kenapa? Karena ini trennya kan uptrend. Jadi ada chance untuk market kita kuat seperti itu untuk lanjut naik. Nah, cuma memang dalam berproses naiknya pasti ada candle merahnya, entah candle merah besar, entah candle merah kecil. Jadi tinggal diatur-atur lah positioning entry biar kita nggak beli di pucuk. Ya, lalu kembali saya remind, jangan lawan arus untuk emiten-emiten atau sektor-sektor yang memang masih masih ditinggalkan lah istilahnya. Ya kan, contohnya apa? Ini pertanyaan yang selalu Anda tanya di requestan, Anda selalu tanya di grup free gitu ya. Ini ialah sektor-sektor kayak contoh banking, bank mini ya, bukan bank yang konvensional besar. Lalu everything about tech gitu ya, everything about digital. Dan per sekarang closing itu sahamnya juga makin nyungsep. Ya, jadi jangan dilawan. Oke, jebol support udah. Om, saya mau coba spekulasi buy on weakness, boleh. Tapi kalau dia nanti buat low baru lagi, ya out. Gitu. Jadi jangan dipaksa karena secara tren mereka ini masih sangat downtrend ya, dan belum ada bottoming. Apalagi dengan kondisi market kita masih kuat banget, per sekarang masih kuat banget ya, kita doakan saya masih kuat. Harusnya ya belum ada change untuk emiten-emiten itu bottoming. Kecuali nanti ketika marketnya udah mulai rotate, correction, yang blue chip, nah mungkin yang second liner dari digital dan teknologi itu baru masuk. Gitu ya. Jadi kita harus ngikut arus, jangan dilawan arusnya. Oke, ini untuk pembahasan singkat aja sekaligus reminder. Lalu sebelum kita masuk, kita akan bahas dulu. Jadi kemarin kita ada profit Asri ya. Asri masuk ke TP2 kita. Kita udah rekom dari tanggal 3. Kita udah sempat beli di 165. Saya udah cerita kemarin. Per sekarang waktu TP di sekitar 202 itu profit udah sekitar hampir 18%. Ya, 18%an saya pribadi. Dan kita masih kawal trailing stop. Ya, sambil cicil jual bertahap tentunya. Lalu untuk yang hari ini kita belum ada yang trade loss, tapi memang ada satu emiten yang mungkin posisinya tipis-tipis di angka stop loss. Ya, nanti kita cek lah, kalau stop loss nanti akan saya info. Lalu hari ini kita ada profit 2. Yang pertama SQMI. Cuman SQMI-nya sendiri saya tidak screenshot karena requestan dari teman-teman member. Karena kan kita buyback. Jadi after TP kita buyback ulang. Nah, kata teman-teman member, jangan di-share om gitu ya. Takutnya nanti ngeganggu bandar. Jadi saya nggak screenshot. Tapi kita ada SQMI hari ini. TP di 113, 114. Ya, kita buyback ulang. Nah, lalu di sesi 2-nya hari ini kita ada trade Unilever. Anda cek aja nih di 13.48. Nggak perlu dicek kali ya, tapi nggak apa-apa deh. Biar Anda cek bahwa ya kita rekom itu selalu yang nggak rekom yang nggak semua orang beli atau nggak ada yang beli sama sekali, kita anggap itu profit. Enggak. Ya contoh nih 13.48. 13.48 tuh di sini ya. Oke.
ya. Target 5250 berarti kan di sini. 1348 1448. Ya baru hit dan dikasih di area beli itu sampai di sini nih. Ya 1425. Wah, berarti kurang lebih kan hampir sekitar 40 menit. Ya. Hampir sekitar 40 menit baru profit. Jadi semua dapat TOD level dan teknikal pun masih bagus. Ya. Lalu buat yang belum download mobile apps dipersilahkan untuk download, ini gratis. Soalnya nanti ya insya Allah akhir bulan ini kita akan tambahin fitur screener bot gitu ya dan live signal bot buat teman-teman free gitu bisa manfaatin. Lalu buat yang mau join VIP juga dipersilahkan ya. Daripada market seperti ini Anda bingung harus trade apa, Anda bisa konsultasi di sini, Anda bisa tanya jawab pada saat live market, saham copet, saham santai, saham swing, semua juga ada. Update-nya jelas, kawalannya jelas, dan tentunya ada rekomendasi IPO juga. Gitu ya. Jadi buat yang mau join silakan ke Telegram kami dulu t.me/silenttraderacademy lalu japri ke staff silent. Nah, untuk STAC udah fully close. Masih banyak yang nanya sih sebenarnya, cuma nanti saya cek ya. Kalau oke, saya akan buka gelombang kedua untuk STAC. Jadi overall 200 udah full. Bayangin betapa worth it-nya sampai mereka pun ngantri. Sekarang malah minta untuk open kuota. Jadi buat teman-teman yang coba mau bisa request dulu. Nanti kalau saya lihat animonya besar, saya akan open slot. Nah, lalu untuk pengumuman giveaway ya, ini masih ada waktu. Nah, untuk pengumuman giveaway sebelumnya mungkin saya cerita dulu kali ya. Oke. Ini adalah salah satu apa ya? Janji pribadi saya. Kalau teman-teman ingat waktu di morning briefing waktu after saya juara HCS 5, saya bilang bahwa janji saya waktu saya masih jadi peserta waktu itu kalau diberi kesempatan untuk menjadi pemenang, entah itu juara berapapun, saya akan sisihkan sebagian untuk berbagi bersama lah. Nah, kebetulan juga waktu kemarin ini ceritanya ada member yang japri. Ya, beliau bilang temannya mungkin ini bidang kuliner lagi terdampak pandemik, mau bantu gak? Nah, saya pikir kesempatan lah sekaligus janji saya untuk men-sharing gitu ya ke teman-teman di sana yang membutuhkan. Nah, saya suruhlah beliau. Jadi saya nggak ke Jogja ya, buat yang tanya saya, Om ke Jogja? Enggak, saya nggak di Jogja. Jadi ini semua pure yang ngurus beliau dan member saya juga kebetulan. Jadi kalau Anda cek bahkan sampai ada spanduk itu mereka pun inisiatif keluarin modal gitu. Ya mungkin sebagai bentuk ucapan terima kasih mereka kali ya. Jadi luar biasa sekali. Saya pun terharu sekali lihat videonya ya, dan ini baru part 1 ya. Total saya bagiin 200. Kita ya STA, sorry. Kami STA bagiin 200. 100 di panti asuhan apa nih namanya? Aduh, saya mohon maaf kalau salah baca ya. Panti asuhan mana nih? Yatim Putri Aisyah. Ya, Aisyah. Gitu, itu di Jogja. Dan nanti 100 pack lagi kita akan share di, ya kita keliling gitu ya. Nanti pada keliling yang membutuhkan yang di pinggir-pinggir jalan itu kita kasih. Gitu. Jadi nanti part 2-nya ditunggu. Ya. Semoga bisa menginspirasi lah buat teman-teman bahwasanya kadang nih kita hidup nih nggak bersyukur gitu. Ya, kita hidup gak bersyukur, kita merasa kondisi kita paling susah. Padahal kalau kita cek itu di luar, itu udah pasti kita akan ketemu orang yang kondisinya itu lebih sulit daripada kita. Ya, pasti itu ya. Pagi dulu saya apa-apa naik motor, keliling pulang, keliling Jakarta jauh gitu ya. Perjalanannya 1 jam 2 jam. Itu di jalannya selalu melihat hal-hal yang membuat saya sedih gitu. Jadi memang karena dulu kondisinya saya juga pernah, saya dan keluarga saya juga pernah di masa-masa sesulit itu. Jadi memang ketika lihat hal seperti ini saya tuh udah tergugah. Karena saya nggak mau orang lain itu merasakan hal yang sama seperti yang kami alami dulu. Gitu. Jadi memang salah satu moto dari Silent Trader itu di bidang sosial. Kita alhamdulillah udah jalan program kita sosial itu udah dari tahun lalu. Dari Juni atau Mei. Ya alhamdulillah dan still continue sampai sekarang. Oke.
Nah, lalu berikutnya untuk giveaway. Oke, ini buat giveaway mana nih? Ya. Giveaway ini syarat-syarat ya. Jadi 2.500.000. Tadi kan saya share ke teman-teman yang membutuhkan. Sekarang saya share buat penonton setia ataupun para followers dari Silent Trader Academy. Nah, jadi akan ada 2,5 juta. Mungkin ini ada part 2-nya juga. Ya, jadi mungkin ada part 2-nya. Kita harus cek dulu nanti part 1-nya animonya besar gak. Jadi 100.000 untuk 25 orang beruntung. Jadi kecepatan Anda dapat itu besar sekali. Ya, caranya poin pertama subscribe, follow IG, membuat rangkuman yang Anda tonton per sekarang dari tanggal 14 sampai tanggal 21 Oktober. Pilih salah satu tanggal lalu buat rangkuman paling menarik dan posting ke IG story bla bla bla. Per tanggal akan dipilih 5 orang, pengumuman di tanggal 24 Oktober. Giveaway berlaku, keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Oke, jadi buat teman-teman dipersilakan yang belum ikut, wajib banget ikut. Ya, wajib banget ikut dan jangan lupa follow IG kami. Ya, saya doain teman-teman menang. Oke? Nah, lalu kita langsung aja ya. Sorry ini agak lama, kita akan masuk ke requestan. Jadi cepet aja sih. Karena memang market anomali ya hari ini ya. Kita doain sih ya besok masih kuat. Gitu ya. Ada sentimen apa kok banyak yang merah sampai ARB. Ya, ini menarik. Jadi kalau teman-teman cek tadi memang per closing ya. Ini saya based on data RTI. Market kita naik 0,78, tapi yang turun ada sekitar 310, yang naik ada sekitar 193. Anda bisa bayangin ini jomplang. Padahal marketnya naik 0,7. Nah, ini menjadi kondisi yang memang anomali. Kenapa? Karena berarti market hari ini hanya didukung beberapa sektor. Dan bisa saya bilang hanya didukung 2 sektor. Ya, Consgood sama otomotif. Ya, satu lagi ya banking. BCA, terutama tadi BRI, BBNI. Nah, itu yang mendukung. Sisanya overall malah kalau saya perhatikan agak suram ya. Kayaknya lebih ke mengkhawatirkan. BABP kita kenal bank, kita kenal baca, kita kenal ABA, kita kenal bahkan ABA sekarang udah 300. BBYB 1100. AMRT kita kenal. MMLP saham multi-bagger kita 300% juga hancur. Apalagi Bumi datar. Lalu Behit kita kenal, BOS, Batubara, ya kan. Nah, sisanya yang turun hampir 5% juga banyak. Tadi buka sempat ARB, lalu ada apa lagi? SCMA 5%, ya kan? Lalu ada ASA juga turun hampir 5%. Nah, ini jadi banyak banget emiten yang kita kenal tuh kebanting. Nah, cuman yang memang stock gainernya ya ini Panironi nih yang kurang liquid ya. Lalu ya sebenarnya didukung sama yang liquid-liquid lah kayak BCA, BRI dan sebagainya. Unilever juga termasuk yang dukung. HMSP gudang garam, jadi memang Consgood dan banking ini ngedukung banget market kita. Jadi kalau Anda tanya kenapa, sebenarnya bukan sentimen jawaban yang tepatnya ya. Tapi ya memang waktunya sektor-sektor lain itu correction. Ya, mereka masuk ke banking inflow-nya. Jadi kalau mau ikut ya kita bisa ikut ke banking atau ke Consgood. Cuman ya tinggal atur aja positioning entry-nya, jangan sampai beli di pucuk. Oke. Lalu untuk trim, technical rebound sih ya, Anda bisa manfaatin untuk exit. Karena balik lagi sih, menurut saya kalau dia belum bisa sustain di 320, 330 masih berat. Ya, sama lah kayak emiten-emiten yang lain gitu. Apa Anda bilang sen, waktu di 300, orang pada pom-pom sen. Saya udah bilang, ini cek dulu, takutnya prank. Dan sekarang di bawah 300. Nah, ini yang ditakutkan. Jadi, untuk trim overall sih dia belum patah ya trennya. I mean, ini masih good banget. Cuman kalau mau entry jangan di sini. Ini area resist, takutnya nggak kuat malah correction. Ya, jadi kalau mau pantau, trim harus benar-benar bisa sustain di atas 320, 330. Itu udah wajib hukumnya. Lalu MLPL masih berat tapi udah bisa spek. Ini kan udah emitennya benar-benar disupport, Anda bisa spek buy kalau mau, ya. Kalau mau Anda bisa spek buy. Per hari ini sih kayaknya ada inflow ya, walaupun dari YP tapi overall ya mungkin udah turunnya udah dalam banget gitu. Dari 800 ke 400 tuh udah 50%. So, I mean harusnya ada pergerakan lah. Entah itu cuma technical rebound sementara ataupun bisa trend reversal. Tapi belum confirm trend reversal ya. Baru technical rebound aja. Oke, buat yang mau spek silakan. Gitu. Lalu untuk Medco ini harusnya masih on. Kesempatan aja sih untuk buy. Itu intinya kalau sekarang stop loss di 555.
Nah, kalau mau beli ya enakan di 600 ke bawah sih. Gitu. Kalau mau main ketat, patokan di 580. So, selagi dia kuat di atas 580, harusnya masih bagus. Ya, Medco trennya masih good. BCA, oke BBCA sekalian bahas saja. Jadi kita coba cek broker summary BBCA. Hari ini dia stock split. Ya, hari ini dia stock split. X date-nya. Jadi harganya sudah di adjust dan yang terjadi tadi pagi ya. Tadi pagi ya. Itu yang beli BBCA di 8 ribuan itu retail semua. Saya bisa bilang maybe itu mayoritas retail. Ya, jadi retail itu banyak banget yang beli di pucuk. Alhasil tadi BBCA itu langsung dibanting dan didistribusi bandar. Tadi di awal-awal sesi 1. Ya. Nah, lalu after dibanting barulah bandar-bandar ini akum lagi si BBCA. Oke, sebentar ya. Loh, kocak. Oh. Ya, ini kelemahan Mirai sih. Dia nggak adjust. After stock split itu biasa chartnya memang itu ya, memang agak error ya. Nah, tapi oke lah. Nah, jadi di sini ketika di 8.000 ke atas, ini retail semua yang masuk. Untungnya closingannya asing masuk lagi. Jadi mungkin kalau idealnya ada gap, ya ini mungkin ini ditutup dulu lah karena gap ini besar. Ya, jadi kalau mau entry ya tunggu gap, dan kebetulan gap ini kan ada support sekarang ya. Berarti di sekitar berapa nih? 7.300, 7.000, ya 73 lah ya, 73, 74. Jadi kalau mau entry mungkin after dia tutup gap baru entry. Tapi ini udah cukup tinggi. Biasanya kalau muncul candle pucuk seperti ini jangka pendek mungkin agak sideways atau correction dulu. Jadi kalau amit-amit dia correction BBCA ya jangan kaget. Ya, dan tadi karena BBCA hampir 13% itu buat market kita naik hampir 1, berapa persen tadi. Ya, Bollinger Band worth it gak? Worth it aja kalau tahu cara pakainya. Oke, lalu untuk friend masih belum ada momentum, ya paling membal aja sih. Lalu untuk BBKP juga belum ada momentum, posisinya udah di support sih, jebol 400 ya out. Lalu untuk Hope ini adalah bandar, segala bandar. Tadi digoreng lagi lalu dibanting. Jadi Hope ini bantingannya. Nah, Anda lihat historis ya. Ini saham memang kampret nih. Jeder ya, naik jeder dibanting lagi, naik jeder dibanting lagi. Lalu kalau kita coba track di time frame panjangnya kan kayak gini, naik banting, naik banting, naik banting. Jadi memang Hope ini bandarnya nggak jelas ya, so saya skip. Cuman dia ada adalah support di 101 ya. I mean kalau Anda mau nekat ya jebol 101 wajib out, gitu aja sih. Lalu untuk Demas masih bisa masuk gak? Bisa aja ya. Ini dia udah breakout sih. Ini dia udah confirm lah breakout. Mungkin positioning buy-nya bisa di 210 ke bawah kali kalau dikasih ya. Lalu misalnya yellow masih sideways, good overall. Kalau mau main ketat batas di 37 ya. Best buy di 400 ke bawah gitu. Lebih enak discuss di STA Group biasa ya Om, ketimbang yang utama. Maksudnya apa nih? Oh, grup VVIP. Oke. Berarti Om ini Om member VVIP ya. Saya sama aja sih. Ya. I mean, kalau di grup free, kadang kan teman-teman kan yang mungkin berhalangan untuk keterbatasan di dana untuk join. Kan saya pun nggak mungkin kan, maksudnya ninggalin teman-teman. Teman-teman udah join grup free STA, maka saya punya hak, saya punya kewajiban juga untuk bantu ajak discuss. Saya mungkin sesekali bantu sharing juga, rekom spoil rekom, biar teman-teman tetap semangat juga tradingnya. Kenapa? Karena grup free yang di luaran itu isinya cuman pom-pom. Anda cek deh kalau nggak percaya, isinya cuman pom-pom, head speech ya, lalu isinya banyak kan nggak bermanfaatnya daripada bermanfaat. Jadi saya appreciate teman-teman udah join kita punya grup free, makanya saya banyak luangin waktu hadir di sana gitu. Kalau di VVIP teman-temannya udah tahu planning, karena planning di VVIP udah sangat jelas. Ada asisten, kita ada ajudan juga, ada 2 asisten yang siap mengcover. Jadi oke, gitu ya. Lalu Jawa, oke Jawa untuk copet boleh, enak ya, bantingannya oke lah. Cuman Anda kalau belum hafal pola ya dikobok-kobok, banting naik, banting naik.
Nah kalau kayak gini hati-hati, ya selalu buy pada saatnya dibanting, itu lebih baik. Gitu aja sih. Overall teknikalnya bagus lah. Ya. BRMS, nah ini nggak tahu ya, saya sih jujur belum dapat info karena di RT belum ada. Tapi kalau memang benar, harusnya besok itu BRMS sudah X-date-nya reg issue yang kedua. Ya nanti cek aja kalau besok tiba-tiba openingnya jeblok, berarti dia adjust ke harga teoritis, berarti memang benar dia reg issue. Gitu ya. Overall sih dari technical per sekarang kalau sustain di atas 97 baru bagus. MPPA EDM oke, potensi tutup gap, ya gapnya banyak. Menurut saya cepat lambat harusnya ketutup. Tapi per sekarang bottomingnya belum terlihat, jadi ya masih abu-abu lah. Ya apalagi gapnya kan jauh di atas 700. Kalau dari bandarmologi ya, udah mulai ada bandar yang entry sih. Karena memang harganya udah cukup turunnya udah cukup jauh juga. Ya, era simply patokan kalau nggak bisa jebol 635 nggak bagus ya. Belum lanjut istilahnya 635 630. Lalu untuk fire ini tinggal ikut batu bara. Ini fire sama andalan kita sih. Ya teman-teman tinggal atur aja area beli, so far oke. Ya cuman kalau jebol di 650 mau cut loss dulu silakan. Gitu. Lalu untuk main masih ini ya, masih belum confirm ya, dia masih retest support, retest resist. Dia kuncinya main ya, dia benar-benar harus bisa bertahan di 825 ke atas. Ya, bertahan itu bukan berarti satu hari ya, minimal ya beberapa candle lah. Untuk apa? Agar ini mengkonfirmasi bahwa dia lanjut lagi. Kalau enggak ya ngeprank nanti turun lagi gitu. Tapi overall trennya uptrend ya. Screening sahamnya lagi rame, kalau copet ya di running trade gitu. Buka. Wah, ini ada saya no komen ya. Hari ini sih asing distribusi, yang jelas dia udah buat all time low, bottoming belum terlihat ya sudah. Ya, kita pakai technical ya, saya pribadi pasti out kalau saya pegang. Gitu ya. Lalu Toys kayaknya udah ngawang juga, hati-hati. Ini seperti yang saya bilang, semua terkesan mau technical rebound. Tapi pada ujung-ujungnya dia cuma technical rebound untuk lanjut turun. Gitu. Jadi untuk Toys jebol 180 sih saya akan out. Nanti saya baru entry lagi. Entry ulang maybe di sekitar sini kali ya. 150-an. Nah, ini best buy nih. Anda kalau mau entry Toys bisa di sana. Fire sudah, nitip bumi. Batu bara sih lagi pada jeblok ya. Harusnya hari Jumat naik sih. Jadi misalnya nih let's say Kamis dia correction pendek lagi, nanti Jumat baru technical rebound. Mungkin. Ya ini tergantung juga dengan harga komoditi batu bara dan marketnya. Oke. Jadi untuk bumi overall masih oke. Dia masih di atas garis merah, so far good. Ya, cuman ya sekarang batasin aja sih. Dia nggak boleh balik 80 ke bawah gitu. Ya kuncinya di sana. Kalau mau entry ya besok KRBSK lagi udah bisa entry harusnya. Sektor masih tetap kan atau udah rotate? Masih oke sih. Cuman ya ganti-gantian aja. Coal, construction, property, banking, cons good, CPO, oil. Ya ini tinggal muter-muter aja, ganti-gantian. Ya. MLPL udah bang, saya skip. Dia buat low terus ya udah gitu. Nah, kalau untuk bank the next support itu di range, wah ini udah ke 2000 berarti. Nah, ini targetnya lah 2000. Mungkin kalau deket-deket 2000 mau spec buy silakan. BBB ini juga jauh ya. Waduh, ini supportnya udah gak ada sih. Kalau saya mau tarik support ya di sini. Di 1000. Nah, cobalah tunggu di 1000. Ya kalau masih yakin. Makanya saya selalu bilang jangan FOMO gitu. Ya. Jangan kena webinar, Anda percaya beli di pucuk, mereka jualan, Anda bangkrut. Nah, itu kan kurang ajar yang kayak gitu. Ya. Oke, lalu nextnya MTDL. Menarik sih kalau udah jebol 33 nih menarik. Bisa spek lah untuk besok. Ya, so far good. Unilever oke. Saya cerita deh Unilever ya. Jadi simply-nya Unilever itu ada resisten. Sudah uptrend belum? Harusnya sudah lah. Ya, harusnya bisa kita bilang uptrend jangka pendek. Nah, nextnya ini Unilever sekarang berada di resisten itu di 52 sampai 53. Maksudnya 52 itu 5200 5300 ya. 5253 adalah area resistennya yang diwakili garis hijau nih. Kalau lolos overall oke sih ya. Katanya
Bandar Unilever jualan. Kata siapa? Gitu. Kata orang, oh, oke, coba kita cek. Memang kalau kita cek ini ada yang jualan. Nah, tapi ini hal yang wajar. Jadi emiten-emiten yang downtrend keras, ketika dia rebound itu pasti bandar ada yang exit. Itu udah mutlak hukumnya. Jadi kita nggak perlu fokus di yang exitnya, kita perlu cek ada yang nahan, ada yang ngangkat gak. Nah, kebetulan Unilever ini kayak BBCC, KZTU ini ngangkat. Gitu. Dan momentum dari Consgood masih oke, overall oke. Jadi overall menarik ya, apalagi dia bisa besok amin lolos 5.300, benar-benar dilolos. Nah, ini tinggal tembok terakhir ya di 57 nih. Nggak tahu nih kuat atau enggak. Mungkin besok next target di sini dulu kali, 56 57. Kalau nggak kuat, Anda mau TP dulu silakan sih. Ya fleksibel lah. Ya fleksibel. So far good lah. Mari Abang masih skip buat lo baru terus ya. Jadi hati-hati. Pegas nih kalau Anda lihat nih, kalau Anda jeli ya. Ini kayak ada semacam divergence kecil. Ya, ini kan divergence nih. Ini yang saya bilang ya jaga-jaga aja sih. Gitu. Ini juga polanya juga pola rising wedge di sini untuk Pegas. Jadi biasanya saya sih nggak doain, tapi biasanya kalau yang kayak gini nggak lama itu correction. Ada satu candle correction lumayan dalam. Ya maybe sekitar mungkin 3% atau 4%. Gitu ya. Tapi bukan berarti after nih jebol patah trend, enggak. Cuman maksudnya correction aja, correction sehat aja. Gitu. Jadi saya sih masih komitmen sih kalau Pegas tuh ya minimal tunggu di inilah 14.400 ke bawah kalau dikasih sih. Ya tapi best buy-nya ya memang menurut saya di sana. Gitu ya, itu untuk Pegas. Oke, Om, kuas penawaran umumnya kapan ya? Kok nggak sesuai? Oke, untuk kuas saya pun juga nggak tahu nih. Saya tanya ke sekuritas memang kayaknya diundur. Cuman dari website IPO-nya tuh belum diupdate. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang mungkin banget terjadi bisa aja batal. Ya bisa aja batal. Tapi next kemungkinan ya mungkin ada sedikit trouble gitu ya, mungkin akan diupdate lebih lanjut. Ya harusnya kan besok terakhir ya untuk poolingnya. Jadi ya kita sering-sering pantau aja websitenya. Oke, Pegas sudah, main sudah, BMHS. Wah ini nanyanya banyak ya. BMHS, WSKT, friend. Saya jawabnya apa ya? WSKT aja kali ya. Oke, construction oke, buy-nya cicil-cicil aja, pas pera, overall masih good. Untuk WSKT sendiri, kalau mau bener-bener nyantai dia nggak boleh balik 900. Itu aja sih. Karena kalau dia balik 900, ini udah bahaya. Dan harusnya nggak akan balik di bawah 900. Per window dressing sekarang. Ya, harusnya karena momentumnya masih kuat. Gitu, BBC sudah dibahas. Ya, ini overall karena stock split hype dulu sama sih kayak Unilever dan beberapa HMSP yang stock split besar. Ya mungkin retail yang keterbatasan dana kan jadi ikut beli. Ya, cuman tadi kalau skenario jeleknya kalau after stock split bandar jualan atau aksi jualan. Saya pikir kemarin seperti itu. Dan tadi di sesi 1 seperti itu. Ya kan, cuman alhamdulillahnya sesi 2 asingnya masuk lagi. Jadi ya sudah aman harusnya. Cuma memang dalam jangka pendek ya mungkin ada correction aja sih. Itu wajar lah, itu wajar. Ya, buka sudah BGTG masih aduh. Kok kalian demen ya? Saya udah info BGTG tuh dari sini ya. Head and Shoulders dia di 25. Jebol 25 out dan terbukti sampai sekarang nggak balik-balik. Untuk BGTG ini mungkin di sekitar 150 ada area kuat, nah mungkin bisa spek buy di sini. Kalau mau, ya saya sih nggak rekom. Nah SMGR oke. Good question, SMGR, INTP, like SMGR ini bisa di watch sih. Ya ini sektor yang jarang dilirik orang juga, tapi terlihat ada inflow juga. Ya volumenya pun juga breakout. Jadi overall SMGR, INTP good sih. Ya bagus. Teens Commodity so far good, tinggal tunggu momentum aja. Lalu Palm ini tinggal nunggu CPO ya. Lotnya tipis jadi hati-hati. Overall dia sustain di 470, oke sih di atas 470 so far bagus. ADMG belum ada momentum, masih sideways, tapi tadi closingannya sebenarnya agak menarik ya. Let's see lah dia kalau bisa balik 220 ke atas mungkin bisa di watch ya. Oke, lalu buka sudah BC after dividennya juga kecil, enggak sama aja kok ya.
sama aja. Kenapa? Karena contoh nih, dividen awal 1.000 per lembar. Kita punya satu lot misalnya. Berarti kan 1.000 per lembar, kita punya satu lot 100 lembar, berarti kita dapat 100.000. Sekarang stock split 1:5. Ya kan, 1:5 berarti kita punya 5 lembar, 500 lembar. Nanti tahun depan dia bagi dividen tuh. Bagi dividennya berapa? Misalnya sekitar 200 slot. Kita 200 lembar, 200 lembar. 200 per lembar. Nah, kita punya 500 lembar, kalau kita kali ini ya sama aja, kita dapat 100.000. Gitu. Jadi stock split itu tidak mempengaruhi apapun. Cuman mempengaruhi dua hal. Yang pertama ialah outstanding share-nya, yang kedua ialah harga yang kita punya. Itu aja, sisanya nggak ngaruh. Ya. Kecuali right issue itu beda cerita. Gitu. Friend, apakah window dressing harusnya nggak relate ya? Secara historis sih belum terbukti. Lalu nextnya SQMI. Tadi udah dibahas sih ya SQMI oke lah, Anda bisa cicil-cicil buy karena posisi di bawah. Untuk Breeze komitmennya di 2000, selagi dia sustain di 2000 so far good. Buka support barunya di berapa ya? Nah, kalau di kita di VVIP itu bot kita ada namanya bot untuk Fibonacci yang ke bawah. Jadi teman-teman yang mau tahu itu bisa pakai Fibonacci. Ya, di bot itu kita ada formulanya. Gitu. Saya belum ngecek sih. Ya, nanti saya cek. Anda tag saya di grup deh, nanti saya kasih chartnya. BEPS sebenarnya ngejaga banget ya. Ya, ini jujur emitennya sustain banget sih. Ya, sebenarnya kuncinya di sini aja. Ya, dia nggak boleh balik di bawah garis merah. Itu aja kuncinya. Selagi dia sustain di garis merah itu bagus. Ya, cuman saya emiten kayak gini sih jujur nggak terlalu lirik lagi ya, karena udah cukup tinggi. Bukan itu aja sih, lotnya juga tipis. Ya. Kalau kita beli, jualan nanti takutnya susah. Jadi sama aja. Ya, apalagi kalau rekom ya. Rekom bareng-bareng, masuk bareng-bareng itu jadi susah. Oke, BCA gimana? Ya, belinya pas correction gitu. Kalau buat invest, tunggu benar-benar koreksi sehat sih, baru enak untuk buy. Sekarang lebih enak untuk swing atau trading aja dulu. Gitu. ACST ini tinggal tunggu construction jalan lagi aja sih, ya. Kuncinya masih sama, dia harus bisa benar-benar sustain di 270 baru oke. Kalau enggak ya masih di situ-situ aja. Ya. MDIA. Waduh. Saya skip ya. MDIA saya skip. Juste, zinc, kren. Nah, zinc ini batu bara. Ya, Kapuas Prima ini besar ya sebenarnya. Apalagi Kaltim, anaknya bumi. Gitu ya. Untuk Kapuas ya sebenarnya dia nih kayaknya repo. Jadi saya nggak terlalu suka pergerakan sahamnya. Gitu. Cuman sih kalau kita lihat dari teknikal, ya kita purely lihat teknikal, ini dia bisa kuat di atas 120 itu oke. Gitu. Ya, itu aja sih dari saya. Jadi overall dia kuat di atas 110 bagus. Ya, kalau mau bener-bener mentok 115 tuh udah support banget untuk zinc. Nah, kalau repo itu dia bener-bener bisa dinaikin terus, bisa diturunin turun terus. Gitu. Oke, jadi overall ya no comment sih. Ya, saya no comment, tapi posisinya udah di bottom. Anda mau spekulasi buy bisa, silakan. Ya, diatur aja lah baiknya, karena yang jelas support pertama 123, support kedua di 115. Ya, BBKP udah buka, bisa turun sampai nggak tahu. Ya, harus lihat momentumnya nanti. Ya, karena bottomingnya belum terlihat gitu. Jadi bottoming itu sulit untuk diprediksi. Ya, apalagi dia selalu buat low baru. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita tahu untuk mengecek apakah ini udah bottom atau belum. Pertama misalnya dari munculnya chart pattern, lalu munculnya dia udah nggak buat low baru, dia udah buat lower high dan higher high. Itu udah ciri-ciri dari bottoming. Ya, saya nggak cerita lah di sini panjang. Oke, next INKP jelas. INKP good, merah-merah bisa cicil. Kertas-kertasan emitennya masih uptrend sih, so far masih bagus. Ya. Oke, jadi kayaknya cukup deh teman-teman ya, nanti kita discuss lagi jadi grup. Thank you teman-teman semua, good luck. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.